Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang kredit digital dan kepercayaan pada masa depan. Sebuah analisis fintech lending di Indonesia. Nah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nisa Rahmadanti. Perkenalkan, nama saya Kalisa Sanisa. Perkenalkan, nama saya Mulia Citra. Oke, sekarang kita masuk aja ke skenario-nya. Jadi, di sini ada sebuah aplikasi fintech lending di Indonesia yang menawarkan pinjaman cepat tanpa jaminan ke segmen mahasiswa dan pekerja muda. Nah, pinjaman ini sifatnya dapat diakses secara digital, lebih mudah, dan prosesnya juga cepat. Nah, langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama. Bagian mana yang menunjukkan kepercayaan pada masa depan? Di sini fintech akan memberikan pinjaman cepat tanpa jaminan ke para peminjam. Di sini tuh fintech percaya kalau para peminjamnya itu mampu membayar kembali hutangnya di masa depan. Jadi di sini mereka percaya kita akan lebih kaya di masa depan dibandingkan di masa sekarang. Nah, fintech akan mendapat pendanaan dari investor. Investor juga percaya ke fintech lending bahwa fintech akan dapat berkembang dan menghasilkan keuntungan. Maka dari itu dapat dilihat bahwa sistem kredit ini didasarkan pada harapan pendapatan di masa depan. Artinya, kredit terjadi karena ada kepercayaan bahwa kondisi ekonomi di masa depan akan jauh lebih baik dibanding di masa sekarang. Lanjut ke pertanyaan kedua. Sebenarnya siapa yang percaya pada siapa? Nah, di sini ada 3 pihak. Ada investor, ada fintech, dan ada peminjam. Di sini investor itu percaya ke fintech. Kalau fintech bisa mengelola dananya dengan baik dan berkembang sesuai harapan. Di sisi lain, fintech juga akan mendapatkan pendanaan dari investor untuk menjalankan bisnisnya. Lalu kemudian fintech percaya kepada peminjamnya bahwa peminjam mampu membayar kembali pinjamannya. Di sisi lain juga peminjam percaya ke fintech kalau platform ini aman, transparan, dan juga terpercaya. Nah, hubungan ini akan membentuk rantai kepercayaan dalam sistem kredit digital. Selanjutnya, adanya potensi manfaat pada ekonomi dari kemudahan akses kredit bagi masyarakat. Yang pertama, akses kredit yang lebih mudah dapat membantu masyarakat memperoleh pembiayaan dengan proses yang lebih cepat dan praktis. Yang kedua, hal ini juga membantu usaha kecil atau individu mendapatkan modal untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka. Selain itu, kemudahan akses modal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan aktivitas bisnis, karena semakin banyak usaha yang bisa berkembang. Terakhir, hal ini juga mendukung inklusi keuangan, yaitu semakin banyak masyarakat yang dapat mengakses layanan keuangan secara resmi. Selanjutnya, lalu untuk slide ini menjelaskan bahwa selain memberikan manfaat ekonomi, kemudian akses pinjaman juga memiliki potensi risiko sosial yang perlu diperhatikan. Risiko pertama adalah overutang, yaitu kondisi ketika seseorang meminjam uang melebihi kemampuan mereka untuk membayar kembali. Risiko kedua adalah gagal bayar, yang dapat menimbulkan masalah keuangan baik bagi peminjam maupun pihak pemberi pinjaman. Selain itu, adanya pinjaman juga dapat menimbulkan adanya tekanan atau stres finansial, terutama jika seseorang kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran. Yang terakhir, terdapat risiko penyalahgunaan data atau praktik pinjaman yang tidak bertanggung jawab, terutama jika layanan pinjaman tidak memiliki sistem keamanan atau pengawasan yang baik. Karena itu, penggunaan layanan pinjaman perlu dilakukan secara bijak agar manfaatnya dapat dirasakan tanpa menimbulkan risiko yang merugikan. Selanjutnya, prinsip etis fintech lending. Jadi, prinsip etisnya yang pertama ada transparansi yang menjadi hal utama, terutama terkait bunga, biaya tambahan, dan konsekuensi keterlambatan. Jadi, transparansi dalam fintech itu penting supaya pengguna memahami dengan jelas bunga, biaya, dan denda keterlambatan, serta total kewajiban yang harus dibayar. Terus, perlindungan data pribadi juga harus dijaga supaya tidak disalahgunakan untuk kepentingan apapun. Selain itu, fintech sebaiknya menilai kemampuan bayar pengguna secara realistis dan menyediakan solusi ketika peminjam mengalami kesulitan finansial. Prinsip etis yang kuat penting supaya fintech tidak hanya mengejar pertumbuhan tetapi juga menjaga kesejahteraan sosial dan mencegah kerugian yang tidak perlu bagi peminjam.
Oke, jadi kesimpulan dari materi hari ini, Vintage Lending membuka akses kredit yang lebih mudah bagi mahasiswa dan pekerja muda. Namun, sistem ini hanya bisa berjalan karena adanya kepercayaan antara investor, perusahaan vintage, dan peminjam. Meskipun mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas inklusi keuangan, vintage juga membawa resiko sosial seperti overutang, gagal bayar, dan potensi penyalahgunaan data. Oleh karena itu, prinsip etis seperti transparansi, pelindungan data pribadi, dan pemberian kredit yang bertanggung jawab sangat penting diterapkan. Dengan menjaga etika ini, vintage dapat menjadi solusi finansial yang aman, adil, dan bermanfaat bagi masyarakat tanpa menciptakan masalah baru. Vintage yang baik bukan hanya canggih, tapi juga bertanggung jawab. Ya, mungkin itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Makasih yang udah lihat. Makasih. Sekian dari kami.